Anjir, merinding lagi gue. Sedih banget sih. Oh, pingsan. Oh, orang tuanya tidak datang. Kamu semua nanti ajari anak saya semuanya. Oh. Kamu bersedia kamu tinggal di Bandung, saya sekolahkan di Bandung kalian semua. Oh my Gak usah God. balik ke rumah. Nama-namanya siapa? Semuanya jadi anaknya Deddy Mulyadi. Karena sepanjang pertemuan ini kurang lebih 2 jam, tidak sekalipun saya mendengar. Itu 2 pertanyaan jam, pertama. Yang kedua, melihat pertanyaan kita tentu saja dari mana mendapatkan dananya. Oh, udah pusing mikirin dana tuh. Itu pertanyaan kedua. Ringkas-ringkas saja ngawal itu. Minum Beliau dulu, asli Pak. di sana. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Hah? Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura, macam-macam. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Oh, ini. Naif sekali gubernur ini kalau begitu. Naif. Sangat naif. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Stek di sini kan ini komisi X DPR RI, berarti kan komisi 10. Ini. Lagi dan lagi. Terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Kentae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Mantap Pak Deddy Mulyadi. Tuh yang ngomong lambe turah lebok sih ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayangkan. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga yang nonton video ini pada sehat-sehat ya, nggak ada yang sakit, dan ya insya Allah dompet kalian semuanya tebal-tebal. Amin. Doa saya yang terbaik lah buat kalian semuanya. Oke, topik kita kali ini adalah topik yang terbilang ini lumayan panas banget. Nggak sengaja seperti biasa pada saat buka TikTok tiba-tiba muncul seorang anggota DPR memanggil Deddy Mulyadi dengan sebutan nama Lambe Turah. Tapi tenang aja teman-teman. Di saat Bapak DPR ini memanggil Deddy Mulyadi dengan sebutan nama Lambe Turah, langsung dijawab sama Deddy Mulyadi di depan ribuan orang pada saat live streaming di sebuah acara. Beduh, lebok sih ya. Semuanya pokoknya bakal kita kumpulin, gue jadiin satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja yuk kita gas ya. Kita menuju TKP and play. Oke. Kalian semua bisa bertemu dengan ibunya. Tetap tinggal di tempat dan silahkan ibunya menemui anak-anaknya masing-masing. Momen haru guys. Sayang kalau nggak kita reaction. Kami persilakan bertanya kepada orang tua terkasih. Oh. Ini full video kalian bisa nonton di channelnya Deddy Mulyadi ya, atau Kang Deddy. Anjir nangis coy. Bangga. Anjir merinding lagi gue. Kamu bukan anak nakal, kamu anak spesial. Gila, merinding gue. Merinding.
Itu ada yang pingsan. Oh. Sedih banget sih. Oh. Pingsan. Orang tuanya pingsan. Saking bangganya kali guys ya. Oh. Bangga banget ya orang tuanya ya. Oh. Oh, ini nih. Ini momen paling haru nih. Oh my god. Oh. Oh my god. Gila. Orang tuanya tidak datang. Kamu semua nanti jadi anak saya semuanya. Oh. Kamu bersedia, kamu tinggal di Bandung. Saya sekolahkan di Bandung kalian semua. Oh my Gak usah god. balik ke rumah. Saya khawatir kalau ke rumah malah nanti berubah lagi. Gila. Keren banget nih. Mau? Kamu jadi anak asuh saya semuanya. Kamu sekolah, disekolahin sama saya di Bandung. Nanti diurus kepindahannya. Nanti tinggal di Bandung, di Pakuan udah banyak ruang-ruangnya. Mau nggak kalian? Mau banget. Jadi kalian semua nanti gerata Pak Sekda. Nama-namanya siapa? Semuanya jadi anaknya Deddy Mulyadi. Oh my god. Parah sih. Parah. Tidak pelukan sampai nggak kelihatan. Deddy Mulyadinya nggak kelihatan. Gila, keren. Gila, ini haru banget serius. Yang orang tuanya datang aja sampai ada yang pingsan ya. Orang tuanya yang pingsan ya. Karena saking gimananya gitu ya, bangga banget gitu ya sama anaknya yang awal itu kayaknya gimana ya. Namanya ngeladenin anak nakal ya, ngurusin anak yang ya nakal lah gitu ya, susah diatur segala macam gitu. Tiba-tiba si anak ini malah justru jadi peserta upacara. Gila kan? Ya, peserta upacara yang baris-baris, yang itu bendera gitu ya. Dan itu dilakukan dalam kurun waktu yang nggak lumayan lama, artinya terlalu cepat jaraknya ya. Mungkin kalau nggak salah tuh sekitar 3 hari ya latihan khususnya gitu. Mungkin kalau hari-hari biasanya kan mereka harus belajar juga gitu ya. Dan gila sih banget sih. Langsung tuh yang nggak ada orang tuanya dipanggil. Kamu saya angkat jadi anak asuh saya. Kamu mau nggak mau? Kamu berangkat ke Bandung, saya biayain sekolah kamu sampai perguruan tinggi. Yang begini-begini masih dinyinyirin aja ya. Tuh yang ngomong-ngomong Lambe Turah tuh. Ngomong asal jeplok aja ya. Ntar kita bahas ya, sabar habis ini. Karena gue juga penasaran guys ya. Gue yakin sekalipun kalian bukan warga Jawa Barat, pasti Yeah. kalian ikut merasa bangga dan terharu melihat anak-anak yang ada di barak ini. Jadi mulai dari sampai Kebayang nggak nangis ya. perasaan orang tua mereka sekarang ini? Berbunga-bunga pasti melihat anaknya yang sekarang ya kan. Dan yang paling penting, ini yang paling penting ya, Gimana? pasti anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya mental yang positif, yang lebih baik lagi, dan kepercayaan diri mereka itu jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mereka merasa bisa membuat bangga orang tuanya, bisa membuat orang tuanya itu bangga punya anak gue gitu ya. Ternyata gue bisa ya membanggakan orang tua gue gitu. Dan harapannya ketika nanti keluar dari barak, mereka akan berpikiran bahwasanya gue akan lebih senang melihat orang tua gue menangis terharu karena melihat gue jadi Bangga. anak baik daripada melihat orang tua gue menangis karena kenakalan gue seperti yang kemarin-kemarin gitu. Jadi mereka Exactly. akan, gue akan
membanggakan orang tua gua nantinya gitu. Gua nggak mau jadi anak nakal lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena mereka ternyata diberikan ruang, diberikan kesempatan gitu untuk bisa membanggakan orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya. Dan betul. ini kemarin yang bilang nanti kalau keluar dari barak akan dicap sebagai alumni anak nakal. Enggak, gue rasa mereka itu keluar dari barak justru mereka bangga. Ternyata setelah mendapatkan pendidikan dari barak ya, keluar dari situ mereka jadi anak yang baik dan bisa membanggakan orang tua mereka, orang-orang di sekitar mereka dan orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan di barak kemarin. Menurut gue begitu. Gimana kalau menurut kalian? Gua Salut dan apresiasi lah kita sebagai para netizen ya, menyaksikan semua anak-anak barak militer yang ikut upacara, kemudian juga banyak yang nangis gitu sampai ada yang pingsan ya. Kita aja ngeliatnya bangga gitu dari layar kaca gitu ya, apalagi sebagai orang tuanya pasti lebih bangga lagi gitu ya kan. Benar kata Simba. Oke guys, sekarang kita akan masuk di pembahasan kita yang paling utama ya, terkait dengan anggota DPR RI mungkin ya, RI gitu ya, yang menyatakan atau memanggil nama Deddy Mulyadi dengan sebutan nama Lambe Turah. Nah, kita akan coba yang full video ya, kira-kira kayak gimana awalnya nih gitu ya. Dan mohon maaf nih kalau gambarnya nggak nyaman ya, untuk full video kalian mungkin bisa banyak banget di sosial media ya. Oke, kita coba gas ya guys ya. Sebelum ke meja pimpinan, kami persilakan Bang Andi Muawiyah Ramli. Sebentar, ini komisi X, komisi 10 dong. Lagi-lagi ya. Kenapa sih gue mah komisi 10 mulu ya? Baru tahu gue nih. Coba gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah sangat menarik sekali dengan ini Pak, ini siapa namanya nih? Pertanyaan saya singkat-singkat saja. Apakah relasi Kormi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, bagaimana relasinya? Karena sepanjang pertemuan ini kurang lebih 2 jam, tidak sekalipun saya mendengar Kementerian Pemuda dan Olahraga itu disebut. Padahal kita ini bermitra kerja juga dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, melihat banyak ini kan kegiatan spektakuler dari Kormi ini, pertanyaan kita tentu saja, dari mana mendapatkan dananya? Udah pusing mikirin dana tuh. Tuh pertanyaan kedua. Ringkas-ringkas saja. Ketiga, tentu saja saya ingin mendapatkan gambaran apakah sudah ada himne dari Kormi ini. Tuh. Yang keempat, dari cheerleading tadi. Cheerleader kali. Yang cantik ini. Cheerleader apakah kali. ada kursus untuk menjadi cheerleading di Indonesia? Itu cheerleading apa? Cheerleader ya? Ngomong aja belum lancar Bapak. Nah itu kan menarik sekali itu saya lihat. Enggak, nanti pertanyaan dijawab. Kelima, tentu saja Anda akan melakukan Kornas di negeri santri, negeri 1000 masjid, negerinya Pak Lalu. Mudah-mudahan kalau tadi Korni ini akan melaksanakan di sana akan berdampak ekonomi. Mudah-mudahan karena Anda akan mengundang kurang lebih di atas 50.000 orang datang ke sana, tidak meninggalkan dampak negatif bagi keberagamaan orang NTB. Ada Pak Lalu nanti akan mengawal itu di sana. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat Lambe Turah, macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Wah ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa setiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naif sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naif. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Andi. Nanti kita laporkan ke Kang Deddy nih. Ya mudah-mudahan lah beliau nonton ini. Kalau sekelas Kang Deddy tidak bisa memutus
kontingen ke NTB itu memalukan. Sangat memalukan. Gue jujur, gue nggak hafal dengan nama bapak-bapak kita ini ya, anggota DPR RI, anggota Dewan, anggota yang terhormat ini ya guys ya. Ya gue nggak kenal karena memang gue nggak kenal kan gitu ya. Keduanya, ini gue kaget ketika ada hashtag di sini kan, ini komisi X DPR RI, berarti kan komisi 10 ini. Lagi dan lagi. Tapi maksud gue gini loh ya teman-teman ya, mereka ini kan dewan-dewan yang terhormat ya, bisa kali manggilnya dengan santai aja kali maksud gue gitu ya. Kepada Deddy Mulyadi atau apalah gitu ya gitu, mungkin lebih enak lah gitu, tapi nggak usah ngegas juga gitu, biasa aja dong gitu. Aduh, itu pertama gaya ngegasnya, kemudian penyebutan dengan penyebutan lambe turah ya, gue nggak tahu apakah memang ini dia lagi cari panggung juga kan gitu, pengen ya supaya namanya disebut-sebut gitu ya. Terus yang ketiganya ya hashtag di sininya kan komisi 10 ya, gue nggak tahu ya gimana ceritanya komisi 10 ini selalu bertentangan dengan Deddy Mulyadi. Tapi oke lah, ini kan kayaknya berhubungan dengan olahraga. Gue jujur nggak ngerti juga mengenai apa yang dibahas sama mereka, tapi gambarannya adalah tentang mengirim perwakilan dari Jabar mungkin untuk terkait dengan kegiatan ini. Masa sih gitu ya, pihak gubernur dari Jawa Barat nggak bisa ngebiayai atletnya atau apalah gitu ya untuk di acara ini gitu ya. Cuman maksud gue gini loh, terkait mengenai isi poin pentingnya itu buat gue itu gue nomor sekianin dulu ya gitu, atau nomor 2-in dulu kan. Kita bicara soal mungkin lebih ke tata krama kali ya, maaf ya Pak ya. Nggak usah ngegas gitu juga Pak, biasa aja dong Pak. Terus saya izin Pak, kalau bisa kalau mau ngomong tuh minum dulu Pak. Takut keselak Pak. Kecekokan mulu gitu ya. Jangan kekenyangan habis makan, kan rapatnya lama 2 jam guys. Ini nih langsung dibalas sama Deddy Mulyadi. Wah, langsung di smash sama Deddy Mulyadi ya. Kita dengerin, kita ke TKP dan play. Tong gunung satangtungan engke bakal aya hanapeun mumuncangan. Aduh. Sebentar, ini ngomongnya bahasa Sunda ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kalian nggak terlalu ngerti, tapi ada beberapa video memang ada translate-nya sih. Oke, kita gas. Tea tuh cicing siapa pengantin naon rupa pisan. Nyuruh nikah aja. Ya. Terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Kentae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Bener tak? Heeh. Mantap jawabannya. Pokoknya mah Deddy Mulyadi. Mantap Pak Deddy Mulyadi. Tuh yang ngomong lambe turah lebok sih ya. Izin Pak ya, maaf Pak ya. Nggak masalah saya dipanggil apapun itu, mau dipanggil lambe turah kek, mau apa kek, sebodoh amat. Yang penting saya bisa mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. Wah, ini keren kan? Langsung dicemes, mingkem. Ditonton ribuan orang. Aduh. Mana ngomong lambe turahnya beri cengenges lagi. Gimana perasaannya Pak setelah dicemes dan dijawab balik, atau kalau bahasa Sunda mah ditembalan balik gitu ya. Bapak ngomong cuman hanya dihadiri oleh beberapa orang yang lagi rapat di situ. Sedangkan Deddy Mulyadi menjawab omongan Bapak di atas ribuan orang. Rasanya gimana Pak? Dan jujur sih kalau gue perhatiin Deddy Mulyadi menjawabnya dengan santai dan sambil ketawa-tawa gitu ya. Dan bahkan ribuan orang ini menertawakan gitu loh. Kang Deddy diserang lagi sekarang sama anggota fraksi Partai PKB Komite 10 DPR RI lewat aspirasinya Kormi Jabar.
Komite Olahraga Olahraga Masyarakat kan. Indonesia. Pasti Oke. Baraya baru dengar namanya Kormi. Sama, saya juga baru dengar. Sama, Bang, Kalau sumpah. saya jujur, saya taunya KONI daripada Kormi. Karena KONI itu Komite Olahraga Nasional, itu untuk prestasi, untuk atlet-atlet profesional. Nah, kalau Kormi ini apa? Ini dari semua kalangan. Nah, kalau KONI punya PON, kalau Kormi punya Fornas. Nah, bedanya apa? Akan kalau PON itu cabur-caburnya jelas ya. Dan Iya. bisa itu untuk ke tahapnya misalnya ke ASEAN, Asia Tenggara. ASEAN bisa Games, sampai ke ya. tingkat dunia malah. Kalau Baraya tahu atlet-atlet yang main di Asian Games, yang main di Olimpik, dulu itu ikutan PON dulu, ikutan PON, ya? Porda dulu. Kalau Itu baru. Fornas, saya jujur aja nggak tahu loh. Saya mau googling aja, ini apaan sih? Saya udah baca loh sampai detail. Ini proyeknya ke depannya kayak gimana? Kalau sekarang Anda protes karena Kang Deddy gak kasih dana anggaran untuk supaya ngirim kontingen ke NTB. Pertanyaannya, proyeksi ke depannya apa? Iya juga ya. Toh, yang Fornas sebelumnya juara umum ya karena kitanya tuan rumah, gimana sih? Tapi Iya ingat, saya tetap support si Kormi ini, bagus. Cuman untuk Fornasnya, buat apa sih? Apa dampaknya kalau kita jadi juara umum? Kalau Kormi mau bikin rencana anggaran untuk supaya masyarakat Indonesia sadar akan kebugaran, good, saya sangat dukung. Tapi kalau kalian pengen bergengsi kayak atlet-atlet PON, mohon maaf, saya kurang setuju. Oh. Kang Deddy di Gimana menurut kalian setelah mendapatkan jawaban dari si abang ini? Abang ini sudah menjelaskan secara detail ya. Walaupun gue secara pribadi gue juga baru ngedenger yang namanya program atlet yang disebutkan oleh si Bapak Komisi 10 itu. Ya karena gue baru denger sih yang namanya Kormi ya. Ya kalau yang ada ujungnya PON atau apa gitu. Dua nama yang berbeda tapi masih di seputaran olahraga gitu ya atau atlet teman-teman. Cuman kalau penjelasan abang kita ini kan arahnya kalau misalnya yang ada ponnya tadi tuh bisa untuk SEA Games kemana-mana gitu ya. Artinya ada ujungnya gitu guys ya. Tapi kalau yang disebutkan di Komisi 10 yang sampai teriak memanggil Deddy Mulyadi Lambe Tura itu kayaknya gitu teman-teman ya, itu hanya sebatas mungkin sekitaran kita aja kali ya, antar kota aja kali, mungkin bisa aja seperti itu. Nah buat kalian yang lebih ngerti dengan dunia ini silakan kalian komentar ya. Kita akan terfokus dengan hashtag dengan kata panggilan Lambe Tura. Itu gue ngerasa kayak lagi dan lagi ya Komisi 10 gitu ya. Kayaknya tuh punya rasa gimana gitu ya. Dan yang lebih lucunya lagi pakai bahasa ngegas itu ya. Gua nggak tahu apa karena memang itu disengaja supaya pengen rame lagi nih gitu atau memang mau numpang ya supaya engine-nya naik gitu ya. Cuman ya saran gua sih Pak ya, yang namanya anggota DPR RI kan punya attitude yang bagus nih. Saran aja sih bisa lebih santai, nggak usah ngegas juga. Nggak usah ada hashtag Lambe Tura kayak gitu juga sih gitu ya. Tapi ya terserah Bapak ya, Bapak yang mengucapkan, tapi Bapak juga harus terima resiko ketika nanti ada kritikan netizen ya, karena kan Bapak pejabat ya, attitude-nya lebih tinggi ketimbang kita lah gitu. Mungkin sampai di sini dulu nih pembahasannya, karena ini gua cari-cari dari tadi belum ada netizen yang membahas lebih dalam lagi tentang ini ya. Gue tunggu sampai besok ya. Oke, cuma buat kalian yang udah mampir, saya undur diri pamit dan mohon maaf kalau kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.